Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai AAS dan ICP. Yuk disimak baik-baik videonya. Nah, di sini ada gambar dari AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Bisa dilihat gambarnya. Nah, yang pertama di sini ada pengertian dari AAS. AAS adalah metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom bebas dalam keadaan dasar. AAS digunakan untuk menganalisis kandungan logam pada suatu sampel, baik itu logam berat maupun logam ringan. AAS memiliki keunggulan, spesifisitas, dan sensitivitas yang tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip kerja dari AAS. Dilihat dulu gambarnya, bisa kalian lihat. Nah, prinsip kerja AAS ini atau Atomic Absorption Spectrophotometer adalah dengan memecah molekul sampel menjadi atom-atom menggunakan api atau listrik. Kemudian atom-atom tersebut dalam keadaan dasar dapat menyerap cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya, sehingga tereksitasi. Cahaya yang tidak terserap oleh atom akan dipancarkan oleh detektor dan berubah menjadi sinyal yang terukur. Panjang gelombang cahaya yang digunakan bergantung pada susunan elektron atom. Intensitas cahaya yang diukur bergantung pada jumlah atom dalam keadaan dasar. Proses penyerapan energi radiasi dari molekul pada tingkat energi yang paling dasar. Penyerapan ini merangsang elektron dalam kulit untuk tereksitasi pada tingkat radiasi kulit yang lebih tinggi. Setiap atom bebas memiliki panjang gelombang yang unik, sehingga penyerapan atau emisi radiasi terjadi karena pergerakan elektron dari satu tingkat energi atom yang lain. Metode AAS yang sangat spesifik karena frekuensi penyerapan radiasi merupakan karakteristik dari setiap elemen sehingga hampir tidak memiliki interferensi. Nah, selanjutnya di sini ada bagian-bagian dari AAS, bisa dilihat. Bagian-bagian dari AAS ini yang pertama adalah lampu katode berongga atau hollow cathode lamp, terdiri atas tabung gelas yang diisi gas argon atau neon bertekanan rendah 4-10 torr dan di dalamnya dipasang sebuah katode berongga dan anoda. Ruang pengkabutan atau spray chamber di bawah burner di mana larutan contoh diubah menjadi aerosol. Dalam ruangan ini dipasang peralatan yang terdiri atas nebulizer glass bead atau impact bead untuk memecahkan larutan menjadi partikel butir yang halus. Ada flow spoiler berupa boiling-boiling yang berputar untuk mengemburkan butir atau partikel yang kasar. Inlet dari fuel gas atau drain port atau lubang pembuangan. Selanjutnya di sini ada pembakar atau burner, alat di mana campuran gas atau bahan bakar dan oksida dinyalakan. Dalam nyala bersuhu tinggi itulah terjadi pembentukan atom-atom analit yang diukur. Ada monokromator atau slit, peralatan optik untuk mengisolir sebuah resonansi dari sekian banyak spektrum yang dihasilkan oleh lampu katode berongga. Ada detektor yang biasa digunakan dalam AAS ialah jenis photomultiplier tube yang jauh lebih peka daripada phototube biasanya dan responnya sangat cepat 10-9 det. Fungsinya mengubah energi radiasi yang jatuh pada detektor menjadi sinyal elektrik atau perubahan panas. Ada pembuangan gas dan udara kotor atau exhaust dust dan pipa saluran gas. Nah, di sini ada cara menggunakan AAS. Yang pertama ada pra-analitiknya. Pada tahap ini dilakukan preparasi sampel dan deret larutan. Dianjurkan dalam larutan dengan keasaman rendah, pembuatan standarnya unsur yang akan dianalisa dilarutkan, kemudian dibuat dalam deret konsentrasi tertentu untuk pembuatan kurva standar. Terus ada preparasi sampel. Jika sampel berbentuk padatan, larutkan terlebih dahulu. Jika cair bisa langsung dicencerkan. Standar dan sampel yang disaring dengan shearing atau filter dan dimasukkan ke tabung reaksi. Operasikan AAS dengan cara buka gas terlebih dahulu, kemudian kompresor, ducting, main unit, dan komputer secara berurutan. Selanjutnya yang kedua dibuka program SAS atau Spectrum Analysis Specialist, kemudian muncul perintah apakah ingin mengganti lampu katoda. Jika ingin mengganti, klik yes, jika tidak, no. Dipilih yes untuk masuk ke menu individual command, dimasukkan nomor lampu katoda yang dipasang ke dalam kotak dialog, kemudian diklik setup, kemudian soket lampu katoda akan berputar menuju posisi paling atas supaya lampu katoda yang baru dapat diganti atau ditambahkan dengan mudah. Dipilih no jika tidak ingin mengganti lampu katoda yang baru. Pada program SAS 3.0 dipilih menu select element atau working mode. Dipilih unsur yang akan dianalisis dengan mengklik langsung pada simbol unsur yang diinginkan. Jika telah selesai, klik OK, kemudian muncul tampilan Condition Setting.
Kemudian diatur parameter yang dianalisis dengan men-setting fuel flow 1,2 measurement, concentration number of sample 2 unit concentration ppm, number of standard 3, standard list 1 ppm, 3 ppm, 9 ppm. Diklik OK dan setup, ditunggu hingga selesai warming up. Kemudian diklik icon bergambar burner atau pembakar. Setelah pembakar dan lampu menyala, alat siap digunakan untuk mengukur logam. Pada menu measurement, pilih measure sample. Kemudian pada tahap analitik diukur belangko standar dan sampel dengan cara berikut. Dimasukkan belangko, didiamkan hingga garis lurus terbentuk, kemudian dipindahkan ke standar 1 ppm hingga data keluar. Nah, kemudian dimasukkan belangko untuk meluruskan kurva, diukur dengan tahapan yang sama untuk standar 3 ppm dan 9 ppm. Maka akan didapatkan kurva standar. Dimasukkan ke sampel 1 hingga kurva naik dan belok, baru dilakukan pengukuran. Dimasukkan belangko kembali dan dilakukan pengukuran sampel kedua. Setelah pengukuran selesai, data dapat diperoleh dengan mengklik icon print atau pada baris menu dengan mengklik file lalu print. Kemudian pengukuran telah selesai, aspirasikan air deionisasi untuk membilas burner selama 10 menit, api dan lampu burner dimatikan, program pada komputer dimatikan, lalu main unit, AAS, kemudian kompresor, setelah itu ducting dan terakhir gas. Pada pasca analitik, pada tahap ini dilakukan pencatatan dan pelaporan PMI, PMF, pencantuman nilai atau rujukan atau batas baku mutu, verifikasi dan validasi hasil pemeriksaan. Selanjutnya di sini ada kalibrasi AAS. Kalibrasi Atomic Absorption Spectrophotometry AAS pada umumnya dapat dilakukan berdasarkan parameter penting. Yang pertama ada akurasi panjang gelombang atau wavelength akurasi. Dilakukan dengan menggunakan hollow cathode lamp HCl sesuai instruksi kerja pabrikan seperti arsen, tembaga, natrium, kalium, dan juga merkuri. Yang kedua sensitivitas dan presisi absorbensi atau sensitivity absorbance precision. Dengan menggunakan larutan standar yang berbeda-beda, tergantung jenis AAS yang digunakan. Seperti larutan standar tembaga, digunakan untuk AAS nyala dan juga AAS tungku karbon. Sedangkan larutan standar arsen digunakan untuk AAS generator uap hidrida. Nah, yang ketiga ada gangguan fotometri atau photometric noise dengan menggunakan hollow cathode lamp sesuai dengan karakteristik pabrikan masing-masing jenis AAS yang digunakan. Yang keempat ada linearitas absorbensi atau absorbance linearity. Dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kadar deret larutan standar dengan respon absorbensi dari AAS. Larutan standar yang digunakan berbeda-beda tergantung jenis AAS yang digunakan, seperti larutan standar tembaga CU untuk AAS nyala dan AAS tungku karbon. Larutan standar mangan atau MN dapat digunakan untuk AAS tungku karbon, sedangkan AAS generator uap hidrida dapat menggunakan larutan standar arsen AS. Nah, selanjutnya di sini ada troubleshooting dari AAS. Kalau misalnya muncul error atau no peak font, yang pertama pastikan optimasi lampu katoda telah dilakukan. Yang kedua, pastikan furnace telah diatur sehingga sinar lampu katoda dapat masuk ke dalam furnace dan grafit tube tanpa terhalang. Yang ketiga, pastikan grafit tube tidak pecah dalam furnace. Yang keempat, pastikan sel pada vapor atau hydrate sistem telah diatur sehingga sinar lampu katoda masuk ke dalam sel tanpa terhalang. Yang kelima, pastikan burner tidak menghalangi sinar lampu katoda. Nah, pembahasan terakhir dari AAS ini yaitu pembacaan data hasil analisis AAS. Langkah-langkahnya menyiapkan larutan standar, preparasi sampel, memilih garis resonansi, optimasi kondisi alat, membaca absorbansi larutan standar, membaca absorbansi larutan sampel, menginterpolasi absorbensi larutan sampel pada kurva linear. Nah, di sini ada tabel dari pembacaan data hasil analisis AAS. Nah, sekarang kita masuk ke materi dari ICP. ICP itu adalah Inductively Coupled Plasma. Sekarang kita simak pembahasan dari materi ICP ini. Yang pertama ada pengertian dari ICP atau Inductively Coupled Plasma, merupakan instrumen yang digunakan untuk menganalisis kadar-kadar unsur logam dari suatu sampel dengan menggunakan metode spektrofotometer emisi. Spektrofotometer emisi adalah metode analisis yang didasarkan pada pengukuran intensitas emisi pada panjang gelombang yang khas untuk setiap unsur. Bahan yang akan dianalisis untuk alat ICP ini harus berwujud larutan homogen. Ada sekitar 80 unsur yang dapat dianalisa dengan menggunakan alat ini. Inductively coupled plasma atau ICP adalah sebuah teknik analisis yang digunakan untuk deteksi dari trace
eksperimental dalam sampel lingkungan pada umumnya. ICP terdiri dari 3 macam, ada ICP-OS untuk analisis komposisi unsur kimia suatu material padatan dan cairan, ada ICP-AS untuk analisa unsur-unsur logam pada suatu sampel, ada ICP-MS untuk mengukur sebagian besar unsur-unsur dalam tabel periodik pada suatu sampel. Prinsip kerja ICP adalah menghasilkan plasma dengan menggunakan gas di mana di dalamnya terdapat atom dalam keadaan terionisasi, ion yang terionisasi dan memancarkan sinar pada panjang gelombang tertentu terukur sebagai suatu karakteristik dari suatu unsur. Kita lanjut ke cara penggunaan dari ICP ini. Yang pertama, sampel dimasukkan dalam sistem pengenalan, kemudian oleh sistem diubah menjadi titik-titik kecil seperti embun. Kemudian obor plasmanya membatasi plasma dengan garis tengah sekitar 18 mikrometer. Atom dan ion dalam plasma tereksitasi dan memancarkan cahaya. Gas yang digunakan pada plasma adalah gas argon serta generator frekuensi radionya 40,68 Hz. Atom atau ion yang tereksitasi kemudian memancarkan sinar pada panjang gelombang tertentu sesuai komposisi sampel. Kemudian sinar dideteksi dengan sistem deteksi monokromator berurutan dengan range panjang gelombang 160 sampai 800 nanometer. Spektrum dibuat dengan menggunakan komputer. Nah, di sini ada bagian-bagian ICP, bisa dilihat gambarnya. Di sini ada fungsi dari bagian-bagian ICP. Yang pertama ada plasma, sebuah gas terionisasi ketika obor dinyalakan medan magnet yang kuat. Medan magnet atau medan vektor yang dapat memberikan suatu gaya magnet pada muatan listrik bergerak pada dipol magnetik. Ada pompa peristaltik. Jenis pompa perpindahan positif digunakan untuk memompa berbagai cairan. Ada nebulizer yang berfungsi untuk mengubah cairan sampel menjadi aerosol. Ada spray chamber untuk mentransportasikan aerosol ke plasma. Pada spray chamber ini, aerosol mengalami desolvasi atau voltisasi, yaitu proses penghilangan pelarut, sehingga didapatkan aerosol kering yang bentuknya telah seragam. Selanjutnya DRF generator, alat yang menyediakan tegangan 700 sampai 1500 watt untuk menyalakan plasma dengan argon sebagai sumber gasnya. Ada difraksi kisi, komponen optik dengan pola yang teratur yang terbagi menjadi beberapa sinar cahaya perjalanan di arah yang berbeda, di mana ia dipisahkan menjadi komponen-komponen radiasi dalam spektrometer optik. Ada foto multipilar sebagai tabung vakum dan lebih khusus lagi phototubes, di mana alat ini sangat sensitif terhadap detektor cahaya dalam bentuk sinar ultraviolet, cahaya tampak dan inframerah. Selanjutnya ada kalibrasi dari ICP. Kalibrasi ICP yang pertama ada kalibrasi detektornya. Kalibrasi ini dibutuhkan jika menggunakan alat untuk pertama kalinya, membersihkan instalisasi software ketika alat akan dipindahkan dan ketika tidak ada sinyal. Kalibrasi detektor akan berhasil jika tidak ada lagi yang error. Caranya yaitu tools, kemudian spektrofotometer control, kemudian ke select detector calibration. Yang kedua, pada plasma dilakukan pemanasan paling tidak selama 30 menit. Kalibrasi panjang gelombang. Nah, untuk kalibrasi panjang gelombang ini dibutuhkan jika menggunakan alat untuk pertama kalinya, dilakukan instalisasi baru, dilakukan install ulang ke lokasi lain, alat dimatikan untuk waktu yang lama, dan ketika panjang gelombang diubah. Nah, cara kalibrasi dari panjang gelombang ini yang pertama nyalakan plasma dan panaskan selama kurang lebih 30 menit. Yang kedua, tools, kemudian ke spektrofotometer control, dan ke select wavelength, kemudian calibration. Selanjutnya ada troubleshooting dari ICP. Yang pertama, jika tidak ada plasma, penyebabnya tidak ada gas plasma, power supply plasma, dan tidak berfungsi, atau kerusakan pada torch. Solusinya, periksa pasokan gas plasma, pastikan power supply plasma berfungsi dengan baik. Kemudian plasmanya tidak stabil, penyebabnya gas plasma tidak bersih, power supply plasma tidak stabil, atau kerusakan pada torch. Solusinya, bersihkan gas plasma, pastikan power supply plasma stabil, dan periksa kondisi torch. Troubleshooting selanjutnya adalah intensitas garis emisi rendah, penyebabnya karena sampel terlalu pekat, sampel tidak teratomisasi sempurna, atau kerusakan pada detektor. Solusinya, encerkan sampel, atur parameter atomisasi, atau periksa kondisi detektor. Kemudian ada interferensi garis emisi, penyebabnya karena keberadaan elemen lain dalam sampel atau kerusakan pada detektor. Solusinya, gunakan standar eksternal untuk mengoreksi interferensi atau periksa kondisi detektor.
Yang terakhir adalah pembacaan data hasil analisis ICP. Kurva kalibrasi metode ICP menggunakan 4 tingkat standar NI, yaitu Blanco dan 3 tingkat standar NI, 0,5 ppm, 1,0 ppm, dan 2,5 ppm. Pengukuran absorban setiap standar dilakukan 2 kali atau duplo, dengan hasil pengukuran disajikan pada tabel 2. Besaran RSD atau Relative Standard Deviation pada Blanco memang mencapai 79%. Namun demikian, hal ini diakibatkan oleh kandungan NI yang hampir tidak ada sehingga perubahan pembacaan sedikit dapat langsung menaikkan nilai standar deviasi. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang materi AS dan ICP. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penulisannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.